Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Nuri. Di sini saya akan menjelaskan patograf yang sudah saya isi berdasarkan kasus. Yang pertama, kita mengisi nomor register. Nah, di sini nama pasiennya atau nama ibu itu Nyonya M, umur 28 tahun, G1P0A0. Untuk tanggal masuk ibu masuk pada tanggal 5 Januari 2021 jam 5.00. Nah, untuk alamat ibu Fakfak, Papua Barat. Nah, di sini ibu mengatakan ketuban belum pecah. Nah, terus ibu mengatakan mulai sejak jam 3.00. Selanjutnya diperiksa kepala janin itu 3/5 bagian. Saat datang, ibu dilakukan pemeriksaan oleh bidan, tapi karena kalah 3 jadi belum ditulis di patografian. Pada pukul 5, bidan melakukan pemeriksaan lagi, yaitu sudah pembukaan kelima. Pada pukul 5.00 kemudian diperiksa juga penurunan kepala janin itu 3/5 bagian. Setelah itu ketubannya masih utuh dan tidak ada penyusupan. Diperiksa juga denyut jantung janinnya itu didapatkan 136 kali per menit. Terus diperiksa lagi kontraksi uterusnya 3 kali dalam 10 menit, lamanya 20-40 detik. Kemudian diperiksa lagi tekanan darahnya 120/80 mmHg. Nadinya 88 kali per menit, suhunya 37 derajat Celcius, dan urinnya 100 ml. Kemudian yang kedua dilakukan pemeriksaan 30 menit setelah didapatkan DCC-nya 144 kali per menit. Kemudian diperiksa lagi kontraksinya 4 kali dalam 10 menit, lamanya 45 detik. Setelah itu diperiksa nadinya 80 kali per menit. Lalu dilakukan pemeriksaan 30 menit setelahnya pada jam 6.00. DCC-nya 144 kali. Kemudian kontraksi 3 kali dalam 10 menit, lamanya 20-40 detik. Periksa nadinya 88 kali per menit. Kemudian diperiksa 30 menit setelahnya 3 kali dalam 10 menit, lamanya 40 detik. nadinya itu 90 kali per menit. Kemudian diperiksa 30 menit setelah JJ bayinya itu 134 kali per menit. Kemudian kontraksinya itu 4 kali dalam 10 menit, lamanya 45 detik. Selanjutnya nadinya itu 97 kali per menit. Diperiksa Suhunya 36,8 derajat Celcius. Volume urin 150 ml. Pada pukul 7.30 DCC-nya 136. Lalu kontraksinya 3 kali dalam 10 menit, lamanya 40 detik. Pada pukul 8.00 DJJ-nya 144. Untuk kontraksinya 4 kali dalam 10 menit, lamanya 45 detik. Suhunya 36,8 Celcius. Nadinya 90 kali per menit, urinnya 80 ml. Terus pada pukul 9 bidan melakukan pemeriksaan DCC, yaitu 136 kali per menit, 5 kontraksi dalam 10 menit, masing-masing berlangsung lebih dari 50 detik. Kemudian penurunan kepala janin itu setengah, pembukaan serviknya 10, untuk uteran sagittalisnya berdekatan, selaput ketubannya pecah spontan,
pukul 9, warnanya jernih. Untuk tekanan darah ibunya 120/70 mmHg. Untuk suhunya 37 derajat Celcius dan volume urinnya itu 38. Pada jam 9.20, bayi lahir spontan, perempuan, berat badan 3.200 gram, dan untuk panjang badannya 48 cm. Baik, selanjutnya di sini catatan persalinan. Di sini tanggal masuk ibu tanggal 5 Januari 2021. Untuk nama bidan, nama saya sendiri Vira Nuri. Untuk tempat persalinan, klinik swasta. Untuk alasan rujukan tidak ada, tempat rujukan juga tidak ada. Di sini pendamping pada saat rujukan itu suami. Terus untuk kelas 1 melewati garis waspada tidak. Terus masalah lain tidak ada, penata laksanaan tidak ada, hasilnya juga tidak ada. Untuk pemantauan kala 2 episiotomi tidak ada. Terus pendamping pada saat persalinan suami untuk gawat janin tidak ada. Terus untuk distosis bahu tidak. Untuk masalah lainnya tidak ada. Terus penata laksanaan masalah tersebut tidak ada, hasilnya juga tidak ada. Nah, untuk pemantauan kala 3, lama kala 3 itu 5 menit. Terus pemberian oksitosin itu ya dalam waktu 1 menit sesudah persalinan. Untuk pemberian ulang oksitosin tidak ada. Terus penanganan tali pusat terkendali itu ya. Selanjutnya untuk masa fundus uteri itu ya. Terus plasenta lahir lengkap ya. Plasenta tidak lahir kurang lebih 30 menit tidak. Terus laserasi tidak. Terus untuk ini tidak. Terus jumlah pendarahan 150. Masalah lain tidak ada, penata laksanaan masalah tersebut tidak ada, hasilnya juga tidak ada. Untuk bayi baru lahir, berat badan 3.200 gram, panjang 48 cm, jenis kelamin perempuan. Untuk penilaian bayi baru lahir baik, yaitu normal, mengeringkan, menghangatkan, rangsangan taktil, terus bungkus bayi dan tempatkan di sisi ibu. Selanjutnya ada pemberian ASI ya, waktu 1 jam setelah bayi lahir. Untuk masalah lainnya tidak ada, hasilnya juga tidak ada. Untuk pemantauan persalinan kala 4, pada jam pertama waktu 15/1 itu tekanan darahnya 110/70 mmHg. Terus nadinya itu 90, suhunya 37,8. Untuk tinggi fundus uterinya itu 1 jari di pusat. Nah, kontraksi uterusnya itu keras, kandungan kemihnya kosong, dan pendarahannya itu 50. Nah, untuk jam ke-1 waktu 15/2 itu tekanan darahnya masih sama 110/70. Untuk nadinya 90. Untuk tinggi fundus uternya itu 1 jari di pusat, kontraksinya keras, kandung kemihnya kosong, dan pendarahannya itu 20. Terus jam ke-1 waktu 15/3 itu tekanan darahnya 110/70 mmHg. Untuk nadinya 88. Untuk tinggi fundus uterinya itu 2 jari di pusat, kontraksi uterusnya keras, kandung kemihnya kosong, dan pendarahannya itu 30. Untuk jam ke-1 waktunya 15/4 itu tekanan darahnya sudah 115/70 mmHg. Untuk nadinya itu 88. Untuk tinggi fundus uternya itu 2 jari di pusat, kontraksi uterusnya keras, kandung kemihnya
kosong, dan pendarahannya itu 20. Untuk pada jam kedua waktu 30/3 itu tekanan darahnya sudah 120/70 mmHg, nadinya 84, untuk suhunya 37,5, tinggi fundus uteri 2 jari di pusat, kontraksi uterus keras, kandungan kemih kosong, dan pendarahannya itu 30. Pada jam kedua juga waktu 30/4 itu tekanan darah 120/70, untuk nadinya 84, dan kontraksi tinggi fundus uterinya itu 2 jari di pusat, kontraksi uterusnya keras, kandungan kemihnya kosong, dan pendarahannya itu 20. Untuk masalah kala 4-nya itu tidak ada, penata laksanaan masalah tersebut tidak ada, dan hasilnya itu tidak ada. Sekian dari saya, presentasi patografnya sudah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.